Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, insyaallah di pertemuan yang baru ini kita akan membahas tentang beriman kepada para malaikat. Baik, perhatikan di sini sebelum kita memulai ke pembelajaran, mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah sebagai seorang muslim dan muslimah bahwasanya kita itu tidak lepas dari bergantung hanya kepadanya. Dan di sini Ibu akan bacakan ayat yang seperti kita semua sudah pada menghafalnya di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan diawali dengan membacakan doa ini, kita bisa mengawali kegiatan hari ini penuh dengan keberkahan dan yang jelas kita diberikan amal yang terbaik untuk kegiatan kita hari ini. Si Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah di pertemuan hari ini silakan perhatikan dan disimak, yaitu kita tentang membahas iman kepada malaikat. Apa saja yang akan kita bahas? Nah, di sini mengimani wujud dan penciptaan malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang berasal dari alam gaib yang tercipta dari cahaya atau nur. Seperti yang Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah qalat, qala Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nari wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Telah jelas bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaannya, yaitu dengan menciptakan para malaikat untuk menjaga kita semua yang ada di bumi ini. Dan di mana para malaikat ini mesti kita imani, sebagaimana halnya kita beriman kepada gaib yang telah Allah kuasakan kepada kita semua. Baik, tentang perihal wujudnya, bahwasanya Allah menciptakan para malaikat dengan ciri-cirinya, yaitu tercantum dalam surat Fatir ayat 1. Di sini segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang telah Ia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah pun memberikan kekuasaan bukan hanya kepada manusia saja, namun Allah pun memberikan kelebihannya itu kepada para malaikat yang dimana mereka memiliki sayap, yang dimana dengan kekuasaannya mereka mampu mengawasi kita dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Karena itu patutnya kita sebagai manusia harus berhati-hati dan kita harus menjaga diri kita agar kita tetap istiqomah selalu dalam kebaikan, sehingga para malaikat selalu mencatat amal kebaikan di sisinya. Nah, kemudian bagaimana cara mengimani semua para malaikat? Jumlah malaikat itu mencapai ribuan, bahkan jutaan. Namun berapa jumlah pastinya? Hanya Allah lah yang Maha tahu. Setiap orang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan para malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya nama-nama malaikat yang tercantum atau yang kita ketahui, yaitu diantaranya ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan.
Nah, seperti yang kita ketahui pun bahwasanya di antara nama-nama para malaikat, mereka sudah diberikan amanah oleh Allah untuk melaksanakannya. Di antara tugas malaikat Jibril itu tugasnya yaitu malaikat yang mengepalai seluruh malaikat, atau yang disebut dengan Ruhul Amin, yang dimana tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail yaitu membagikan rizki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah. Nah, ingat, berhati-hati ya, kita harus ingat bahwasanya yang mencabut nyawa manusia itu adalah malaikat Israel. Kemudian malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nah, kemudian dilanjut dengan malaikat Raqib, yaitu yang bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Malaikat Atid yang mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. Nah, itu pun juga harus kita ambil pelajaran ya dari setiap amal kebaikan atau keburukan kita. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang bertugas mengadili manusia di alam barzah dan menanyakan segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. Kemudian malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Masya Allah, luar biasa sekali ya, bahwasanya Allah itu memberikan banyak kekelebihan serta kekuasaannya, yaitu melalui para malaikat yang diberikan masing-masing tugasnya dengan luar biasa. Belum tentu kita sebagai manusia mampu menjalankan tugas-tugas tersebut. Maka karena itu patutnya kita harus memperbanyak atau memperkuat keimanan kita agar kita selalu mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Dan di antara salah satunya itu kita harus menjaga diri bahwasanya setiap amal kebaikan kita itu akan selalu tercatat, akan selalu ada yang mengawasi di sisi kita, yaitu para malaikat yang telah Allah ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan terdahulu. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Ya, ditutup saja dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.